Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibli, mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hadis dan Tafsir Manajemen Pendidikan. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Tentunya, membahas tentang kepemimpinan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang sangat besar, dikarenakan hal itu merupakan suatu amanah yang telah Allah titipkan kepada manusia sebagai makhluknya. Baik atau tidaknya, sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpinnya itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari itu konsep kepemimpinan Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun tetap dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pijakan yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan bukti yang empirik telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional sampai sekarang ini. Kepemimpinan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang sangat berat, namun harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kepemimpinan itu yang bersumber dari hadis, seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserai tanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu akan terjadi adalah penyalahgunaan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita untuk menjaga amanah atas kepemimpinannya, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat nanti. Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nabi SAW juga bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang sahabat bertanya, apakah indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, dari materi yang saya dapat sampaikan ini, dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu suatu kepemimpinan itu mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan itu juga bukan suatu kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan
dan kepeloporan. Dalam bertindak, kepemimpinan itu semacam ini akan muncul jika kita dilandasi dengan semangat amanah, jujur, keikhlasan, dan nilai-nilai keadilan lainnya. Jika hal itu tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita sebagai seorang manusia telah berhasil menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan juga telah berhasil memenuhi amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.